Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, karena Engkau amat mengasihi kami. Engkau memberi kami nafas hidup, rahmat kesehatan, pekerjaan, dan selalu menyertai kami dalam seluruh aktivitas kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar Roh itulah yang membantu kami memahami akan firman-Mu dan dapat melaksanakannya di dalam kehidupan harian kami. Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Lukas, bab 11 ayat 14 sampai 23. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Yesus adalah putra Allah. Sebagai putra Allah, ia mendapat kuasa di surga maupun di bumi. Ia mendapat kuasa untuk menyembuhkan orang, mengusir roh jahat dari seseorang, dan dapat melakukan apa saja yang Tuhan kehendaki di dalam hidupnya. Dalam Injil hari ini kita mendengar bahwa Yesus mengusir seseorang, suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar dari seseorang itu, orang itu bisa sembuh, bisa berkata-kata. Namun ada di antara orang yang ada di situ mengatakan bahwa Yesus mengusir
setan itu dengan kuasa Beelzebul. Lalu ada di antara mereka juga seseorang yang meminta tanda dari sorga kepada Yesus. Dan apa reaksi Yesus? Yesus dengan tenang menghadapi orang-orang itu. Yesus justru bertanya kepada mereka, jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Inilah pertanyaan Yesus kepada orang yang mengatakan bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul itu. Lalu orang itu tidak mampu menjawabnya. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang padamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, ketika Anda dan saya melakukan kebaikan kepada sesama sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus, tentu kita juga mengalami banyak cobaan, mengalami banyak tantangan di dalam hidup. Orang akan mengatakan hal-hal yang tidak benar. Mereka akan menuduh kita A, B, C, D, dan lain sebagainya. Jika Anda mengalami hal demikian, mari kita belajar dari Yesus yang adalah Putra Allah. Dia tenang menghadapi segala cobaan itu. Ketika kita tenang, kita minta Tuhan untuk menolong kita dengan Roh Kudus-Nya. Lalu hendaklah kita berbicara dengan baik kepada orang-orang demikian. Ketika kita menyampaikan kebenaran kepada mereka, yakinlah bahwa mereka akan bungkam. Karena kebenaran telah terwujud di dalam kehidupan harian kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dalam pengalaman saya, ketika saya melakukan kebaikan, kemudian orang mengatakan yang tidak benar, mengatakan yang aneh-aneh, atau mengatakan yang sesungguhnya hanya untuk menyakiti hati saya sering meledak. Saya sering marah kepada orang-orang demikian. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini justru meneguhkan saya, mengingatkan saya bahwa ketika saya melakukan kebaikan dan ada cobaan-cobaan, janganlah saya marah. Kalau saya marah berarti saya sesungguhnya telah dikuasai oleh iblis. Maka hendaklah saya tenang, belajar dari Yesus untuk tenang dan menghadapi cobaan-cobaan itu. Tuhan pasti menolong kita semua menyelesaikan persoalan-persoalan itu, sehingga akhirnya Tuhan itu dimuliakan melalui pewartaan kita, melalui perbuatan baik kita kepada sesama. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Tuhan, bantulah kami dengan Roh Kudus, agar ketika kami mewartakan firman-Mu kepada sesama kami, dan kami mendapat cobaan-cobaan, semoga kami mampu meneladani
teladan putramu yang tenang menghadapi segala pencobaan itu dan mengandalkan Dikau dalam menyelesaikannya, sehingga akhirnya kebenaran firman-Mu itu sungguh-sungguh nyata di bumi ini. Bapa, inilah harapan kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.